Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lili Supendi dari SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung. Calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Coaching yang akan saya sampaikan menggunakan alur Tirta yang terdiri dari 1. Tujuan, 2. Identifikasi, 3. Rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Adapun peran dalam coaching kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, Ibu Penny Yekti Handayani sebagai pengamat. 2. Lili Supendi, saya sendiri sebagai coach. Dan yang ketiga, rekan sejawat saya, Bapak Budi Santoso sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melakukan sesi coaching bersama dengan Pak Lili dan Pak Budi. Di sini saya akan memperkenalkan diri sebagai pengamat, lalu Pak Lili sebagai coach dan Pak Budi sebagai coach. Sebelum proses coaching dimulai, akan ada perbincangan dengan coach yaitu Pak Lili. Yang pertama, kira-kira rubrik penilaian seperti apa yang akan Pak Lili lakukan? Baik, terima kasih Bu Penny. Saya akan melaksanakan coaching nanti dengan Pak Budi dengan menggunakan rubrik yang tidak terlepas dari alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi rubrik penilaian bagi saya ketika melakukan coaching. Seperti itu Bu Penny. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Lili kembangkan? Baik, selama coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu kehadiran penuh, Bu, atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nanti coach dapat menggali permasalahannya sekaligus menemukan solusi dan rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Untuk yang selanjutnya, kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi dari Pak Lili dalam proses coaching ini. Ya, saya itu sebetulnya ingin fokus dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Sekaligus juga mampu menuntun coach saya dalam menemukan solusi dan rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, ini titik pertanyaan berbobot ini menjadi salah satu aspek yang ingin saya kembangkan, tentunya di samping dengan mendengarkan dengan aktif dan menghadirkan hati, jiwa, dan pikiran saya untuk coach saya nanti, Bu. Dan yang terakhir ya, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Lili inginkan itu yang seperti apa? Ya, yang pertama melalui pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya ajukan kepada coach, maka coach saya atau dalam hal nanti Pak Budi mampu mengidentifikasi masalah beliau. Selanjutnya beliau juga mampu menyusun rencana aksi dan solusi. Yang paling penting lagi komitmen terhadap apa yang sudah dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Lili, cukup itu saja pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan. Untuk selanjutnya silakan melakukan sesi coaching bersama dengan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Penny. Baik, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kondisi sekarang baik, cuman agak sibuk banget ini, Pak. Wah, kemarin Pak Budi mencoba ngentak saya, katanya ada hal yang hendak dibicarakan. Kira-kira saya bisa bantu apa nih Pak Budi? Boleh Bapak menceritakannya? Betul sekali, Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk tempat saya sharing, tempat saya berkeluh kesah, khususnya tentang permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang permasalahan manajemen waktu. Manajemen waktu saya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Saya itu
guru bahasa Inggris dengan jumlah jam 32 jam. Tambah lagi saya mempunyai tugas tambahan sebagai wali kelas. Ditambah lagi saya sebagai kepala perpustakaan. Tambah lagi saya sebagai pembina ekstrakurikuler English Club. Tambah lagi saya di sekolah juga jadi panitia pembangunan musola plus wali kelas. Jadi saya mendapatkan kesulitan dalam membagi waktu mana yang lebih prioritas, sedangkan semuanya sama-sama dibutuhkan dan sama-sama penting, sehingga murid saya tidak terbengkalai dalam memberikan layanan pendidikan. Demikian Pak Lili. Baik, jadi kalau boleh saya tanyakan Pak Budi, apa yang Pak Budi harapkan atau tujuan apa yang Pak Budi inginkan dari percakapan kita saat ini? Tujuan dan harapan yang saya inginkan yaitu harapan saya dengan hasil selesai coaching ini, saya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, terutama khususnya dalam manajemen waktu. Demikian Pak Lili. Baik, terima kasih Pak Budi. Semoga nanti ya percakapan kita ini sesuai dengan harapan Bapak, yaitu Bapak mampu melakukan manajemen waktu atau menata waktu Bapak dengan baik, sehingga ya seperti yang tadi Bapak utarakan, tugas utama Bapak selaku guru dapat dijalankan dengan baik, begitu pula dengan tugas-tugas Bapak yang lainnya seperti wali kelas, kepala perpus, ketua English Club, dan ketua pembangunan musola. Mudah-mudahan Pak Budi nanti kita dapat berdiskusi dan Pak Budi mampu menyusun sebuah solusi dan rencana aksi atas permasalahan yang Bapak miliki. Baik Pak Budi, izinkan saya menanyakan kembali, dengan kepadatan kegiatan Bapak seperti itu, apa yang Bapak rasakan selama ini? Yang saya rasakan yaitu pertama ya energi saya terkuras, capek juga, dan itu anak-anak ketika di jam-jam terakhir itu sudah kebagian waktu sisa, energi saya sudah habis di awal, jadi dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak di jam-jam terakhir itu kurang maksimal, kurang optimal, dikarenakan banyak tugas yang harus saya selesaikan. Demikian Pak. Jadi Bapak merasa kurang optimal ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, baik Pak Budi, jika dianalogikan dalam bentuk angka 1 sampai 10, kondisi Bapak di angka berapa Pak? Kalau dalam analogikan sebagai dari angka, yaitu saya di posisi angka 5 Pak. Demikian Pak. Bisa dijelaskan Pak Budi kenapa di posisi angka 5? Ya memang kondisi saya mampunya saat ini baru di angka 5 Pak, belum sepenuhnya bisa terlayani. Demikian Pak Lili. Baik, bisa Bapak ceritakan nih hambatan yang atau kendala Bapak yang alami sehingga berada dalam kondisi demikian Pak? Hambatan yang saya alami yaitu ketika saya melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, yaitu mengajar di kelas. Saya diberikan tugas tambahan juga untuk menghadiri rapat. Dan rapat itu juga sama-sama penting untuk kegiatan siswa juga. Jadi saya harus meninggalkan kelas untuk menghadiri rapat, sebagai contoh rapat kegiatan siswa, rapat tentang pembangunan musola, dan rapat-rapat dinas lainnya. Demikian Pak. Dengan begitu banyaknya tugas yang Bapak emban saat ini, apa yang sudah Bapak lakukan sebelumnya dalam mengefektivitaskan menjalankan tugas-tugas Bapak tersebut Pak? Sejauh ini yang baru dan sudah saya lakukan, ketika saya mengajar, saya diberikan tugas tambahan kaitannya dengan amanah yang diberikan kepada saya. Jadi di kelas saya ketika ada informasi untuk kumpul rapat, saya akhirnya memberikan tugas Pak. Sehingga dalam pembelajarannya saya tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat, melainkan saya memberikan tugas langsung ke evaluasi kepada anak-anak. Demikian Pak. Nah, tadi dengan apa yang Pak Budi jelaskan telah melakukan berbagai upaya
dalam rangka menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dampaknya seperti apa, Pak? Dampaknya sejauh ini yang saya rasakan belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan apa yang diharapkan sesuai dengan rencana pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu belum 100% tercapai. Demikian, Pak. Tadi Bapak Budi menyoroti tentang tugas pembelajaran ya, sebagai tugas pokok Bapak sebagai guru. Bagaimana Pak dengan tugas-tugas lainnya? Apakah berjalan dengan baik? Tugas yang mana, Pak? Mohon izin, Pak. Sebagai wali kelas, kepala perpus, ketua English Club, dan pembangunan musola, Pak. Ya, dari tugas-tugas yang lainnya, jadi saya menggunakan skala prioritas ketika ada tugas yang paling urgent, saya selesaikan terlebih dahulu, baru saya melanjutkan tugas yang semula menjadi tanggung jawab saya. Demikian, Pak. Berarti dari pembicaraan yang Pak Budi lakukan, Pak Budi masih merasa belum optimal terhadap tugas utama Bapak tadi ya, Pak? Betul, Pak. Baik, Pak Budi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, Pak, bagaimana upaya yang akan Bapak lakukan dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Adapun permasalahan yang saya alami tidak hanya dialami oleh saya, Pak Lili, ya. Dan ini saya menggali yaitu strategi yang saya lakukan dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin mencari sumber referensi, baik itu yang di Google ataupun di YouTube, kaitannya dengan manajemen waktu, sehingga saya bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dan tanggung jawab saya bisa dilaksanakan secara efektif dan normal. Yang keduanya, saya akan berguru kepada ya mungkin orang yang paling sibuk gitu ya di sekolah atau siapapun untuk belajar bagaimana cara manajemen waktu, bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas dengan efektif. Jadi rencana saya dan strategi saya mencari referensi di internet. Yang kedua, saya mencari atau berguru kepada orang yang sudah berpengalaman kaitannya dengan manajemen waktu. Demikian, Pak Lili. Baik, Pak Budi tadi bagus mau mencari referensi dan mau mencari guru yang memiliki aktivitas sibuk tapi kemudian dia sanggup menjalankan manajemen waktu dengan baik. Boleh saya bertanya lagi, Pak Budi, referensi seperti apa, Pak, yang akan Bapak cari dalam mengatur manajemen waktu ini? Bisa diceritakan nggak detailnya, Pak? Ya, pertama untuk yang di internet, saya coba mencari buku yang judulnya manajemen waktu, itu Pak. Yang keduanya, kalau misalnya ada literasi yang secara tertulis di media-media online, itu bisa jadikan saya referensi bagaimana tentang mengatur waktu dengan baik dan efektif. Untuk yang berguru kepada seseorang, itu saya akan lihat terlebih dahulu, terutama yang terdekat dulu di sekolah, siapa yang paling sibuk. Biasanya di sini kurikulumnya yang paling sibuk ya. Waktunya sama, jamnya sama, diberi kesempatan 24 jam dalam satu hari, tapi bisa mengontrol, mengatur waktunya dengan efektif. Saya ingin bertanya dan berguru, ngambil pembelajarannya dari yang beliau alami. Demikian, Pak. Baik, setelah nanti Bapak mendapatkan berbagai sumber, termasuk nanti dari guru yang akan Bapak jadikan role model, bentuk konkret seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka menyusun manajemen waktu yang efektif itu, Pak? Ya, memang awalnya agak sulit dan perlu penyesuaian ini, Pak Lili. Namun yang pertama saya akan menguatkan hati saya terlebih dahulu, niatkan dengan sungguh-sungguh. Yang keduanya, saya ambil pembelajaran dari sumber yang saya dapatkan, lalu saya terapkan apa saja ilmu yang sudah saya terima dan saya dapatkan. Yang paling dekat yaitu saya akan membuat daftar list langkah-langkah apa saja dan apa saja yang harus saya kerjakan
agar kegiatan-kegiatan saya yang akan saya lakukan itu efektif dan dapat terlaksana dengan sesuai dengan jadwal atau rencana yang sudah dibuat. Demikian Pak Lili. Baik, Pak Budi, bagus sekali tadi daftar list yang akan memuat daftar prioritas atau due date yang akan Bapak kerjakan setiap harinya, sehingga Bapak mampu menyusun manajemen waktu di tengah aktivitas kesibukan Bapak dengan berbagai amanah yang ada. Nah, kira-kira Bapak daftar listnya akan Bapak buat seperti apa dan akan di mana saja Bapak simpan daftar list tersebut? Daftar list itu saya akan buat setiap harinya, setiap saya mau berangkat. Setelah saya selesai sholat subuh, saya buat daftar list hari ini akan apa saja yang harus dikerjakan kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab saya. Setelah itu saya buat skala prioritas yang terlebih dahulu akan dikerjakan, dan saya harus buat target kapan daftar list aktivitas itu harus saya lakukan. Nah, selanjutnya saya akan membuat plan A, plan E, atau plan B ketika plan E itu sudah tidak sesuai dengan rencana, jadi saya menggunakan plan B. Demikian Pak Lili. Baik, daftar list yang akan Bapak buat itu sangat detail, Pak. Nah, selanjutnya Bapak kira-kira akan menyimpannya di mana sehingga Bapak nanti akan mendukung dalam rangka penataan manajemen waktu Bapak? Ya, saya akan simpan di buku notebook saya Pak, daily book namanya Pak. Saya sudah buat namanya bukunya daily book, buku harian, isinya tentang rencana kegiatan, dan ketika sudah selesai saya tulis masing-masing dari kegiatan itu, saya coret sudahnya, dalam artian itu sudah dilakukan. Dan setelah itu ada beberapa mungkin yang belum terlaksana, itu menjadi evaluasi buat hari selanjutnya. Baik. Demikian Pak Lili. Bagus sekali Pak Budi, rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Tadi kalau seperti yang Bapak utarakan, Bapak akan membuat daftar list, dan daftar list tersebut akan kemudian Bapak buat di diary report Bapak, semata-mata ini untuk mengingatkan Bapak atau reminder Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang akan Bapak kerjakan. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut Pak? Ya, insya Allah dari rencana yang saya akan lakukan, pertama mulai minggu depan saya akan cari sumber referensi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membuat daftar list, dan baru saya akan melakukan eksekusi. Insya Allah minggu depan, sekarang hari Selasa, mudah-mudahan hari Jumat saya sudah mulai berkemas untuk membuat planning tersebut. Demikian Pak Lili. Baik, jadi mulai dalam minggu-minggu depan ini ya Pak Budi ya? Ya, betul Pak. Nah, kira-kira Pak, siapa orang yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan ini Pak? Terutama dalam mendukung Bapak untuk membuat manajemen waktu ini. Orang pertama kali yang saya minta untuk memberikan komitmen adalah keluarga saya, terutama istri saya. Saya akan bercerita tentang aktivitas maupun rencana dan evaluasi, karena sehari-harinya teman saya di rumah adalah beliau, istri saya. Demikian Pak Lili. Selain istri Bapak, kira-kira siapa lagi Pak? Untuk di sekolah, mungkin rekan sejawat, yaitu teman saya yang paling dekat, guru bahasa Inggris juga. Demikian Pak Lili. Oh, berarti istri Bapak sebagai keluarga ya Pak, dan rekan sejawat Bapak dalam satu rumpun mata pelajaran bahasa Inggris. Baik Bapak, bagaimana komitmen Bapak dalam melaksanakan hal ini sehingga Bapak nanti mampu membuat manajemen waktu yang efektif? Komitmen saya dalam melaksanakan kegiatan ini ya mudah-mudahan 100% insya Allah bismillah bisa dilaksanakan Pak. Ya, seperti itu ya Pak Budi. Nah, selanjutnya Pak, Bapak dapat menyimpulkan kira-kira dari apa yang tadi kita bicarakan sampai terakhir terkait dengan komitmen Bapak terkait dengan permasalahan manajemen waktu ini, barangkali Bapak bisa menceritakan dari awal Bapak tentang kesimpulan yang kita bicarakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Lili sudah berkenan untuk
membantu saya dalam menyelesaikan atau membantu saya dalam menemukan permasalahan yang saya alami, dan itu terlahir dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, sehingga menimbulkan ide dan gagasan yang terlahir dalam pemikiran saya, terutama dalam hal manajemen waktu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah terbuka langkah-langkah jalan yang langkah awal yang harus saya lakukan ke depannya seperti apa, sudah terbuka dan siap untuk saya laksanakan. Terima kasih dan demikian Pak Lili. Baik, alhamdulillah Pak Budi. Nah, kira-kira Pak Budi bagaimana kondisi sekarang? Apakah Bapak sudah lebih baik dan menemukan jalan keluar dari tantangan yang Bapak hadapi dalam membuat manajemen waktu? Alhamdulillah Pak, kalau untuk perasaan sih sudah 100%, tinggal eksekusinya atau pelaksanaannya harus dimaksimalkan dan dioptimalkan. Demikian Pak Lili. Baik Pak Budi. Alhamdulillah, semoga Bapak dapat melakukan yang terbaik dan berhasil. Mudah-mudahan lain waktu nanti saya dapat berkomunikasi lagi dengan Pak Budi. Pak Budi dapat memberikan success story dengan perjuangan Pak Budi dalam menghadapi segala tantangan termasuk manajemen waktu ini. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Budi. Kira-kira ada yang ingin disampaikan kembali Pak Budi? Alhamdulillah Pak, terima kasih waktu dan kesempatannya telah berkenan menemani saya sebagai teman curhat dan menemukan saya jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Tidak lupa saya mendoakan semoga Bapak keluarga diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga izin berpantun Pak. Silahkan Pak Burung Budi. Irian, burung cendrawasih. Cukup demikian dan terima kasih. Baik, keren, mantap Pak Budi ya. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk Pak Budi sekeluarga. Terima kasih Pak Budi. Jika sudah selesai, izinkan saya untuk menutup percakapan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai sesi coaching dari Pak Lili dan Pak Budi. Dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, Pak Lili sudah fokus pada area yang diinginkan yang sesuai dengan percakapan kita sebelum supervisi ya. Sudah sangat bagus, sudah hadir penuh, menjadi mitra, dan juga memfasilitasi pembelajaran dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan coachingnya. Lalu ini juga sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Yang pertama, tujuan, mengidentifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Lili yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, terima kasih Bu Penny. Izin saya menyampaikan refleksi atas coaching yang telah saya lakukan tadi. Alhamdulillah, sebetulnya tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Budi dengan menggunakan alur tirta, mulai dari pertanyaan berbobot, menghadirkan kehadiran penuh saya, dan mendengarkan aktif apa yang menjadi permasalahan dari Pak Budi, sehingga tadi Pak Budi sanggup membuat solusi dan rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah tetap seputar kompetensi IT coaching Bu, dengan latihan sering dengan rekan sejawat di sekolah, yaitu menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan berbobot, dan menghadirkan kehadiran penuh saya bagi ini, sehingga dengan latihan sering, terutama kemudian mempraktekkan langsung kepada rekan sejawat saya, hal yang terdekat yang akan saya lakukan sebetulnya dengan teman di satu rumpun mata pelajaran sejarah. Ini sebagai dalam rangka apa? Berlatih, meningkatkan kompetensi coaching saya, selanjutnya juga berbagi ilmu dan pengalaman praktik dengan rekan sejawat, sehingga eksesnya atau dampak selanjutnya dapat meningkatkan kinerja rekan sejawat saya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Lili. Bisa menjadi inspirasi untuk saya juga. Demikian sesi coaching saya tutup ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penny. Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang praktik coaching yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.